Broken Strings, Bible Sings. Sebuah upaya teologi membaca memoir kekerasan. Teman-teman, gue yakin kalian udah tahu buku Broken Strings yang ditulis oleh Aurelie Moermans. Sebuah buku yang mengisahkan bagaimana bullying, child grooming, dan eksploitasi terjadi pada seorang anak perempuan. Buku ini semakin viral kemudian ketika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, lalu kemudian mencoba melakukan gugatan sosial terhadap memoir ini. Gue gak begitu tertarik membahas gugatan dan gosip-gosip yang berjalan setelah novel ini atau memoir ini dibagikan. Tetapi teman-teman, setelah gue membaca memoir ini dari awal sampai akhir, gue memutuskan untuk membahas memoir ini. Mengapa? Karena gue menemukan satu kasus tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan dengan dalil-dalil agama spesifik kekristenan. Bagaimana kemudian teks Alkitab dipahami secara serampangan lalu digunakan sebagai the holy power supply bagi kekerasan. Bagaimana teologi membaca memoir ini? Hai, selamat datang di Aro Biru. Teman-teman, yang membuat gue tertarik untuk membahas memoir ini adalah ketika gue menemukan bahwa Aurelie sebagai sang penulis dari memoir ini mengalami kekerasan yang sebutlah berada di dalam paket lengkap kekerasan. Maksudnya apa? Teman-teman, kalau teman-teman membaca tulisan-tulisan penelitian mengenai kekerasan, khususnya kekerasan domestik dari perspektif HAM atau dari perspektif hukum, setidaknya ada 5 jenis kekerasan dalam kekerasan domestik. Dan kelima-limanya dialami oleh Aurelie. Tragis sekali. Yang pertama teman-teman adalah physical violence atau kekerasan fisik. Hal ini clear, jelas banget dialami oleh Aurelie ketika ia memiliki hubungan dengan Bobby, tokoh antagonis yang begitu mengerikan, seperti monster yang memakan orang tanpa perasaan. Aurelie mendapat kekerasan fisik berulang-ulang kali, yang kemudian kekerasan fisik itu beberapa kali meninggalkan jejak di tubuh Aurelie yang dinotis oleh orang lain. Yang itu kemudian mulai menimbulkan pertanyaan tentang sebenarnya apa yang dialami oleh Aurelie gitu ya. Yang kedua adalah kekerasan emosional atau psychological or emotional violence. Nah, itu lengkapnya. Hal ini dialami Aurelie bahkan sejak pertama kali ia bertemu dengan Bobby. Ketika Aurelie masih berada di bawah umur, Aurelie dimanipulasi sedemikian rupa sampai titiknya adalah ketika Aurelie merasa bahwa kekerasan yang ia alami adalah karena kesalahannya sendiri. Bayangkan begitu kuatnya manipulasi dari Bobby ini. Secara mental dan psikologi, kemudian Aurelie semakin mengecil, semakin menciut, dan di atas ciutnya Aurelie itulah kemudian dibangun sebuah tahta besar bernama kekerasan oleh pria, khas patriarki sekali. Yang ketiga adalah sexual violence. Clear hal ini terjadi pada Aurelie, dan ini menjadi salah satu episode yang membuat gua harus berhenti membaca, menarik nafas, dan menjaga jarak dengan teks. Kenapa? Karena itu memuakkan banget. Buat gue semakin mual ketika gue membaca bagaimana kekerasan itu dilakukan di dalam tempat yang sunyi, sepi, lalu dilakukan berbagai macam perkataan manipulasi secara psikologis yang membuat korban tidak berdaya dan menerima perlakuan menjijikan itu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah economic violence.
Ini terjadi pada Aureli semenjak ia menikah, ketika bagaimana Aureli dijadikan quote-on-quote sapi perah bagi keluarganya. Dia kemudian mengalami pembatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, di mana ketika Aureli hanya dapat bekerja kalau ia dapat izin dari Bobby, sang suami. Aureli kemudian tidak memiliki kemandirian ekonomi karena semua aksesnya berada atau under control dari Bobby. Dan yang terakhir teman-teman adalah neglect atau pengabaian. Dan kalau kita menggunakan kacamata yang lebih luas, helikopter view yang lebih tinggi kepada memoir ini, kita akan menemukan bahwa memang sejak semula Aureli mengalami pengabaian. Tidak ada satupun kebutuhannya sebagai seorang pasangan, sebagai seorang istri yang dipenuhi oleh Bobby. Aureli kemudian diabaikan secara emosional yang membuat dia harus sendirian menghadapi semua hal yang ia alami. Tapi teman-teman, setelah membaca semua kekerasan ini, ternyata kekerasan ini dilakukan pada ketika Aureli sudah menikah, tentunya hal ini semakin nampak. Ketika Bobby kemudian mengatakan bahwa perkawinan kita adalah perkawinan yang diberkati Tuhan. Perkawinan ini diberkati di gereja. Lu gak percaya? Itu semacam kata-kata manipulasi untuk melanggengkan kekerasan yang ia lakukan. Dan ada satu kalimat teman-teman yang gue catat, karena buat gue ini banget gitu ya. Bobby mengatakan kepada Aureli begini, meninggalkanku adalah dosa, kamu dikutuk, istri yang pergi akan sial seumur hidup, melawan aku sama saja dengan melawan surga. Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dia merasa bahwa perkawinan yang ia lakukan dengan Aureli membuat dia memiliki hak ilahi untuk melakukan kekerasan. Dan semakin memuakkan kekerasan ini ketika Bobby menggunakan Alkitab sebagai alat kekerasan, literally alat, letterlux. Bobby memukul Aureli di kepalanya dengan menggunakan Alkitab. Alkitab yang seharusnya menjadi sumber inspirasi dari cinta, kasih, damai sejahtera, tapi digunakan oleh Bobby untuk memukul dan melukai orang lain. Alkitab yang mengandung firman Allah itu digunakan untuk melukai dan memukul orang lain. Kekerasan ini buat gue sudah mencapai di titik yang kok bisa. Untuk itu kemudian mari kita bertanya bagaimana jika teologi membaca memoir ini. Teman-teman, gue ingin membukanya dengan sebuah pemahaman begini. Kita harus mengakui ada begitu jarak yang senjang antara Alkitab dengan kekinian dalam pengertian waktu ya. Ada kesenjangan yang cukup jauh antara Alkitab dengan kehidupan kita masa kini yang membuat kita harus berhati-hati dalam membaca teks. Karena ada bagian-bagian teks yang jika kita membacanya secara serampangan, secara semena-mena, secara sesuka hati, mentah-mentah tanpa ilmu yang benar, akan membuat kita berpikir jangan-jangan memang teks Alkitab dapat menjadi power supply dari kekerasan yang dilakukan. Jangan-jangan Alkitab memiliki potensi menjadi legitimasi ilahi bagi kekerasan yang dilakukan. Mari kita membacanya secara hati-hati teman-teman, dan gue ingin membaca dua teks yang gue rasa kemudian digunakan oleh Bobby sebagai dasar pemahamannya mengenai keluarga dan kekerasan yang ia lakukan. Dan dua teks tersebut teman-teman adalah yang pertama, Efesus 5 ayat 22-24. Teks ini mengatakan bahwa hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu.
jika teks ini dibaca tanpa pemahaman dan tanpa ilmu yang benar, teks ini seakan-akan mendukung kekerasan terhadap perempuan. Karena istri ditempatkan ada di bawah laki-laki, dan analoginya sama seperti jemaat ada di bawah Kristus. Otoritas yang sangat besar. Dan jika dibaca hanya sampai di batas itu, kita akan menemukan bahwa lelaki memiliki hak atas perempuan. Perempuan itu objek, laki-laki subjeknya. Istri itu berada di bawah suami, dan istri itu cuma objek. Lelakilah subjeknya, sang suamilah subjeknya. Tapi apakah benar demikian, teman-teman? Gue menemukan sebuah jurnal menarik ditulis oleh seorang Afrika bernama Solomon Ademiluka. Judul jurnalnya adalah Patriarchy and Marital Disharmony Amongst Nigerian Christians, Ephesians 5 verse 22 to 33 as a response. Jurnal ini kemudian diterbitkan pada tahun 2021, teman-teman. Di sana Ademiluka melihat begitu banyak kekerasan yang terjadi di dalam konteks keluarga Kristen Nigeria yang seringkali menggunakan teks Efesus tadi untuk menjadi legitimasi terhadap kekerasan yang dilakukannya. Oleh karena itu kemudian Ademiluka melakukan pembacaan ulang terhadap surat Efesus pasalnya yang kelima tadi. Dan ia sampai kepada beberapa kesimpulan. Dan gue mencoba membaca kesimpulan itu dan menyimpulkannya kembali begitu ya, supaya kita dapat memahaminya. Yang pertama, teman-teman, adalah soal headship atau kepemimpinan suami. Ademiluka membaca teks ini dengan mengatakan bahwa ketertundukan istri terhadap suami yang dianalogikan sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus tidak boleh dilihat di dalam perspektif otoritas saja. Tetapi justru yang terutama lebih daripada pengertian otoritas, teks ini harus dibaca dalam kerangka kasih or love. Sehingga sama seperti Kristus yang mengasihi jemaat dan mau mengorbankan dirinya demi jemaat, demikianlah suami harus mengasihi istrinya dan sampai pada titik keberanian untuk mengorbankan diri demi istrinya. Perhatikan ya, jadi kerangka bacanya adalah kasih, bukan otoritas. Sehingga Kristus yang berotoritas di atas jemaat adalah otoritas yang didasari pada pemahaman kasih, bukan di dalam pemahaman power atau kekuasaan. Yang kedua, teman-teman, tentang ketertundukan istri atau submission dari istri. Ademiluka ingin mengatakan bahwa ketertundukan istri adalah ketertundukan kasih sebagai respons terhadap kasih yang dinyatakan oleh sang suami. Jadi, ketertundukan dalam hal ini bukan berarti kemudian perempuan, sang istri, dapat menjadi objek dari kekerasan. Jauh sekali cara membacanya, bukan? Sehingga bagi penulis Ademiluka yang ingin mengatakan bahwa teks ini berbicara tentang ketersalingan. Bagaimana suami mengasihi istri, demikian juga istri mengasihi suami, dan seterusnya. Jadi gue ingin mengatakan teks Efesus ini tidak memberikan sedikit pun ruang dan dapat digunakan menjadi alat legitimasi bagi kekerasan domestik. Itu teks pertama. Teks kedua, teman-teman, ada dari Injil Matius pasal 19 ayat 6. Ketika teks ini mengatakan begini, demikianlah bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Teman-teman, gue mau disclaimer dulu. Gue gak mau masuk ke dalam konsep atau mengomentari konsep anulasi yang dimiliki oleh teman-teman gereja Katolik Roma.
Karena di dalam memoir Broken Strings itu dan kemudian juga respons yang Aureli berikan di dalam komentarnya di hari-hari belakangan ini membahas tentang anulasi dalam konteks gereja Katolik. Gue bukan imam Katolik, so gue rasa gue nggak punya legal standing lah, katakan demikian, untuk membahas dari perspektif anulasi itu. Tapi gue ingin melihatnya dari perspektif yang lebih luas, berbicara tentang perpisahan dalam perkawinan. Ada banyak sekali sumber, teman-teman tinggal browsing, teman-teman akan menemukan banyak sekali jurnal yang membahas tentang ini. Buka YouTube, ada banyak banget video membahas tentang ini, sehingga gue merangkum dari beberapa sumber untuk menjadi pembahasan gue sekarang dalam bagian ini. Teman-teman, secara umum kekristenan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang katakanlah ekstrem kiri, yang kemudian mengatakan bahwa perceraian atau perpisahan di dalam perkawinan itu haram. Apapun boleh terjadi, tidak dengan perceraian. Apapun yang terjadi pada sang anak, pada sang istri, pada sang suami, tidak menjadi alasan untuk perceraian. Titik ekstrim sebagai kontranya adalah kelompok kekristenan yang menyarankan dan memberi ruang untuk perceraian, bahkan mengharuskan perceraian di dalam kondisi-kondisi tertentu. Lalu pertanyaannya, bagaimana Alkitab berbicara tentang perkawinan dan perceraian? Teman-teman, kalau kita baca perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita akan menemukan bahwa Alkitab mengalami perkembangan pemahaman mengenai perkawinan. Semula, kalau teman-teman baca khususnya perjanjian lama, teman-teman akan menemukan bahwa poligami itu oke, boleh. Ada banyak tokoh Alkitab yang melakukan poligami, bukan? Tapi lalu pemahaman itu berkembang. Kemudian Alkitab mulai berbicara tentang perkawinan monogami. Kemudian Alkitab berbicara lagi, khususnya dalam perjanjian baru, tentang perkawinan monogami dan eksklusif, dan tidak ada percakapan tentang perceraian. So, kita dapat melihat bahwa Alkitab menaruh high quality standard tentang perkawinan itu. Perkawinan itu menjadi sesuatu yang sakral, yang suci, yang kemudian standarnya tinggi. That is how Bible talk about marriage. Tetapi kemudian kita masuk dalam pertanyaan, kalau begitu bagaimana tentang kekerasan yang terjadi dalam perkawinan, dalam pernikahan? Teman-teman, gue sampai pada 3 poin tentang hal ini. Yang pertama, teman-teman, gue ingin mengatakan bahwa perkawinan, jika ia didasari pada analogi hubungan Kristus dan jemaat, maka sebenarnya tidak ada ruang untuk kekerasan. Tidak mungkin kekerasan itu terjadi pada hubungan yang didasari pada cinta kasih Allah. Sehingga gue ingin mengatakan bahwa perkawinan harus mutlak, tidak boleh tidak didasari pada cinta kasih Allah kepada manusia. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada ruang untuk kekerasan di sana. Yang kedua, gue menyimpulkan bahwa kekerasan di dalam perkawinan itu sepertinya melihat perkawinan menjadi seakan-akan hanya semacam kontrak. Kalau kontrak itu kan ikatan perjanjian antara dua pihak yang dia bisa batal ketika ada klausul-klausul di dalam kontrak tersebut yang dilanggar oleh salah satu pihak. Bahkan ada jangka waktunya. Lalu ketika seseorang melanggar klausul-klausul tertentu, maka perjanjian itu batal. Di dalam kekristenan, perkawinan itu bukan kontrak. Di dalam perkawinan Kristen, perkawinan adalah sakral, sifatnya spiritual, karena ia akan mencerminkan atau sebagai percikan kebenaran dari hubungan relasi antara Allah dan manusia. Dan terakhir, yang ketiga, gue menyimpulkan bahwa perceraian bukanlah jalan keluar terbaik. Perceraian bisa baik,
tapi dia tidak akan mungkin menjadi yang terbaik. Why? Kenapa? Karena ada banyak penelitian yang mengatakan bahwa perceraian itu damage-nya luar biasa. Mereka yang menjadi korban perceraian akan mengalami luka yang besar hampir di seluruh aspek kehidupannya. Secara intelektual dia akan terkena dampak karena dia akan mengalami kerusakan konsep mengenai keluarga. Secara spiritual tentu dia pun akan rusak karena bagaimana mungkin sebuah ikatan yang diikat dalam upacara sakral, ritus rohani, berujung kepada sebuah perceraian akibat kekerasan. Dan damage terbesar ketiga juga kemudian adalah psikologi. Secara mental, korban perceraian akibat kekerasan akan hancur berantakan. Rasa tidak pantas, menurunnya harga diri, trust issue, dan lain sebagainya. So, kesimpulan gue tentang domestic violence yang terjadi di dalam hubungan yang diikat di dalam upacara yang sakral yang kita sebut perkawinan, gue harus baca karena gue mencatat ini dengan hati-hati. Gue mengatakan begini, perceraian dalam perkawinan Kristen adalah kegagalan dalam membangun keluarga yang ideal, yang kemudian kegagalan itu memiliki konsekuensi atau risiko berat pada sisi intelektualitas, spiritualitas, dan psikologis korban perceraian. Dan tugas gereja adalah memastikan hadir untuk melakukan pendampingan intensif bagi korban perceraian, bahkan membuka ruang kolaborasi untuk bekerja sama dengan para psikolog atau para psikiater. Itu kesimpulan gue ketika membaca teks dari Injil Matius pasal 19 ayat 6 tadi. Dua teks, Efesus dan Injil Matius, tidak memberikan ruang bagi perceraian dan tidak memberikan ruang bagi kekerasan. So, teman-teman, gue mau menutup video gue dengan beberapa kesimpulan. Pertama, teman-teman, gue ingin mengatakan terima kasih kepada Aureli karena keberaniannya membuka lukanya, membagikannya pada sesama untuk menyelamatkan Aureli lain di luar sana. Yang kedua, teman-teman, untuk lu yang lagi ada dalam hubungan toxic or toxic relationship, pacar lu red flag, ringan tangan, mulutnya pedes membuat lu ciut di depannya, gue mau bilang cepat-cepatlah selamatkan diri lu. Lu layak masuk ke dalam relasi hubungan yang lebih baik. Segeralah cari pertolongan di keluarga lu, di orang-orang dekat lu, di sekolah lu, di kampus lu. Segeralah mencari pertolongan untuk lepas dari toxic relationship semacam itu, dan kekerasan yang lu alami tidak pantas untuk lu terima. Yang kedua, untuk lu pelaku kekerasan, gue gak ngerti apa yang ada di masa lalu lu sehingga lu merasa begitu hebat ketika lu mendominasi dan melukai orang lain. Gua mau bilang, kayaknya lu juga butuh bantuan deh. Usul gua, cepat-cepatlah lu juga mencari bantuan, karena lu juga layak jadi pribadi yang lebih baik. Dan yang terakhir, untuk lu yang sering kali menggunakan dalil agama, teks kitab suci, khususnya teks-teks Alkitab, untuk melegitimasi kekerasan yang lo lakukan, entah kepada siapapun, gue mau membacakan satu teks buat lo dari Galatia 6 ayat 7. Bunyinya begini, janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kiranya Sang Cinta merengkuh serta kita.